Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dalam podcast Teman Hatta. Teman-teman, di podcast kali ini saya ingin ngobrol ya, entah curhat, entah ngobrol ya. Saya belakangan ini banyak sekali menonton, berita di YouTube ya. Bukan berita mungkin, tapi ya komentar-komentar orang atau kemudian ada memang berita-berita yang kemudian banyak beredar di YouTube. Namun memang biasanya ketika berita-berita di YouTube saya coba cari, sumber-sumber yang setidaknya bisa bisa lebih dipercaya ya, karena banyak banget berita di YouTube dan, bingung mana yang benar ya. Ya paling tidak saya lagi coba melihat beberapa, kanal-kanal YouTube yang, eee, mungkin lebih bisa dipercaya gitu ya, walaupun mungkin tidak 100%, tapi setidaknya kanalnya cukup, kredibel ketika mereka membawakan berita-berita tersebut. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa berita yang kemudian cukup membuat saya gusar. Ini sudah mulai mikirin negara ya, bukan ya. Ya, kita perlu anyway memikirkan Indonesia. Bagaimanapun kita warga yang baik, perlu juga memikirkan Indonesia. Jangan kemudian hanya sekedar memikirkan kepentingan kita saja, tapi bagaimana kita juga bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Nah, beberapa berita yang, beredar ya, yaitu tentang beberapa waktu yang lalu ya, walaupun ini sudah diklarifikasi, tapi saya punya pendapat nih ya, tentang ada yang mengatakan bahwa ya Pancasila sudah akan dihilangkan dari, eee, kurikulum pendidikan tinggi ya, di kampus-kampus. Ada juga selain Pancasila, agama pun sudah mulai dihilangkan ya dari kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kemudian banyak yang protes, "Wah, ini gimana nanti begini, wah ini, Mas Menteri ini gimana, kenapa dihilangkan?" Dan seterusnya, dengan berbagai pendapatnya. Selain itu juga ada berita tentang, ya ada usaha-usaha untuk mengganti ya Pancasila dengan ideologi yang lain, lebih simpel. Kenapa kalau Panca 5 ya, ini ada lebih simpel, dikurangin ya, oke. Tapi saya tidak membahas tentang itunya ya, karena mungkin bukan ranah saya membahas tentang politiknya, teman-teman sekalian. Tapi setidaknya sebagai warga, warga negara Indonesia yang baik ya, dan taat pajak, saya ingin kemudian mengumpulkan sebuah pendapat, bagaimana dari sisi saya ya, tentang berita-berita yang beredar tersebut. Teman-teman, saya dan mungkin juga teman-teman beberapa di antara Anda yang mungkin tidak punya akses untuk ngomongin politik, untuk ngomongin tentang, bagaimana kita melakukan, pengawasan kepada pemerintah dan juga penguasa ya, pemerintah dan penguasa ya, lebih luas penguasa ya. Ya karena ada banyak ya, ada beberapa lembaga-lembaga yang juga menguasai, jalannya, negara ini. Nah, teman-teman, mungkin yang Anda yang sudah ada punya akses ke sana ya, siapapun Anda yang mungkin menjadi pengamat, menjadi orang-orang yang termasuk dalam, barisan yang menjaga jalannya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini, dengan senang saya mengungkapkan bahwa saya cukup respect kepada Anda dan silakan Anda melanjutkan pengawasannya agar tidak kendor. Oke, agar tidak kendor. Nah, itu untuk Anda yang punya akses ke sana. Tapi kan saya yakin tidak semua di antara kita, mungkin juga teman-teman yang menonton ini, punya akses untuk kemudian mengawasi secara langsung, untuk kemudian, mengkritisi secara langsung. Tapi poinnya ini teman-teman sekalian, kita warga Indonesia, maka kita juga punya peran terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Artinya, kita punya tanggung jawab, ya, kita punya tanggung jawab untuk turut serta dalam berjalannya bangsa ini, ya, dalam, menghadirkan sesuatu, berkontribusi terhadap jalannya bangsa ini. Maka untuk beberapa isu yang beberapa tadi saya sebutkan gitu ya, saya sendiri melihat bahwa untuk mereka-mereka yang punya akses untuk kemudian masuk ke area sana, maka awasi langsung pemerintah dan penguasa. Lakukan kritisi kepada mereka dengan baik dan benar.
Namun untuk teman-teman atau termasuk saya nih yang nggak punya akses ke sana, maka kita juga punya peran. Apa itu? Kita punya peran untuk berkontribusi aktif, ya, berkontribusi aktif dalam mempertahankan, mengajarkan nilai-nilai Pancasila, mengajarkan nilai-nilai agama yang konon tadi katanya mau dihapus dari kurikulum pendidikan tinggi tadi, ya. Ya udah kalau itu mungkin serahkan kepada orang-orang yang bisa mengkritisi, tapi kalau kita, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memastikan teman kita, sahabat kita, lingkungan kita, anak kita, ya, tidak hilang nilai-nilai tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Ajari mereka, sampaikan. Dengan apa? Satu, dengan contoh yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita berbicara Pancasila, saya sering ngobrol ya dengan teman-teman saya bilang bahwa ya Pancasila lahir dari orang-orang yang beragama yang menyusunnya, maka tidak bisa dipisahkan. Sila pertama kita sudah lihat teman-teman sekalian, ketuhanan yang Maha Esa. Maka yuk kita sebagai rakyat, ya, yuk kita amalkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Beragamalah dengan benar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Maka lakukan dengan baik, maka lakukan dengan eee, jalan yang benar, ya. Jangan kemudian kita lakukan hal-hal yang sebaliknya gitu ya. Maka ketuhanan yang Maha Esa kita yakin ada Tuhan, ya, dan kita menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan yang kita yakini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari sila pertama itu kita turun kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka tunjukkan adab yang baik. Kita contohkan adab yang baik kepada siapa? Kepada anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, teman kita, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas, tunjukkan adab yang baik. Kenapa? Karena kita manusia yang beradab. Ya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam segala urusan kita dan kemudian tunjukkan adab yang baik. Nah, dengan adil dan beradab ini kemudian kita akan saling respect, saling menghargai, dan kemudian muncul kepercayaan, ikatan yang kuat satu sama lain sehingga kita bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Di tengah sekarang kondisinya ya terpisah, terpecah dua kubu besar nih. Mudah-mudahan sudah enggak terpisah lagi ya. Ya, cukup di pemilu aja terpisahnya. Nah, tapi kemudian dengan ini kita bisa saling menghargai, kita saling bisa eee, memunculkan kepercayaan kita satu sama lain sebagai warga. Teman-teman, perbedaan itu biasa, maka kita berlatih diri kita melihat dari dua sisi. Sisi kita di mana kita melihat dan sisi di mana orang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan kita juga perlu melihat dari sisi dia. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terpecah belah antar warga negara. Ya, Persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita punya wakil-wakil, maka buat wakil kita bekerja. Jangan biarkan mereka hanya duduk doang. Tuntut mereka ya supaya mereka juga mengaspirasikan apa yang kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang ada di dewan. Ya, sampaikan ya berdasarkan tingkatan-tingkatannya, teman-teman sekalian. Itu termasuk kontribusi kita. Ya, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita juga ya bisa berkontribusi untuk apa? Untuk saling berbagi, saling memberi, saling tolong menolong dan seterusnya. Itu nilai-nilai yang bisa kita praktekkan dalam diri kita, yang kita tunjukkan kepada siapa? Kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita. Juga nilai-nilai agama, ya. Ya, masing-masing sudah tahu ya pelajari agama dengan baik teman-teman sekalian dan praktekkan. Nah, inilah teman-teman sekalian yang menurut saya nih, saya nggak terlalu canggih nih kalau ngomongin politik gitu ya, tapi setidaknya pendapat saya adalah kita punya peran masing-masing ya. Sekali lagi, yang punya peran mengawasi dan kemudian mengkritisi pemerintah dan penguasa, lakukan dengan baik, dengan adab yang baik, dengan cara yang baik. Yang nggak punya akses, jangan diam aja. Jangan hanya kemudian, ya nanti gimana dong, ya sudah dia stres habis itu ya. Tapi kita punya peran-peran yang kemudian bisa kita jalankan juga.
So jalankan semua peran kita dimanapun kita berada, teman-teman sekalian, di mana dengan begitu kita berkontribusi terhadap jalannya negara yang kita cintai ini, ya NKRI ini, sehingga kita tidak hanya sekedar ngomong doang, saya Pancasila, saya Indonesia, tapi kemudian kita membuat semuanya terpecah belah, kita kemudian menganggap kelompok lain bukan kelompok kita, itu sama dengan bukan Pancasila, bukan Indonesia. So untuk Anda yang ngaku-ngaku Pancasila, yang ngaku-ngaku Indonesia, yuk bareng-bareng kita sama-sama berkontribusi untuk bangsa ini. Saya Samsul Hatta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.